Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Ihsan Anwar Rasyid dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan NIM 3 digit terakhir saya 140. Di praktikum algoritma dan pemrograman kali ini kita akan belajar atau membahas materi tentang perulangan dan looping. Jadi apa sih itu perulangan dan looping? Kita langsung saja ke slide berikut ya. Nah, di sini aku akan menjelaskan dulu nih perulangan dan looping itu apa sih? Jadi perulangan atau looping adalah konsep dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan serangkaian instruksi secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Ada beberapa jenis perulangan yang umum digunakan, terutama dalam bahasa seperti Python, C++, ataupun Java. Jadi kalau untuk mudahnya itu perulangan adalah suatu metode di mana kita itu menyuruh komputer atau program untuk menjalankan baris kode yang secara sama berulang-ulang atau berulang kali gitu. Nah, untuk perulangan sendiri itu pada Python terbagi menjadi dua, yaitu for dan while. Tuh, oke. Kita langsung selanjutnya. Di selanjutnya sini kan ada flowchart perulangan ya. Jadi sebelumnya tuh kan kita udah belajar tentang flowchart, simbol-simbolnya ada apa aja gitu ya. Nah, habis itu di sini dapat kita lihat start di sini tuh untuk mendemonstrasikan variabel yang ada di sini. Kayak i sama dengan 10. Langsung masuk ke yang di bawah sini itu division kalau nggak salah namanya. Yang dimana program akan mengecek apakah program itu lebih kecil dari 10 gitu. Lalu abis itu kalau misalnya iya, dia akan ngeprint di sini. Dan kalau misalnya udah itu nanti di sini ada kayak i plus plus lalu next, dan ini tuh nyambung dari next ini ntar dia ke sini lagi ke, jadi itu kayak berulang-ulang lah. Kalau misalnya dia lebih kecil dari i, dia akan terus berulang-ulang dia sampai variabelnya itu lebih besar dari angka 10. Terus di sini tuh kalau misalnya enggak, dia bakal langsung ke end gitu. Nah, di sini tuh kayak hitungan awal untuk perulangan yang di sini. Ini blok kode yang akan diulang. Jadi dia kayak yang cetaknya sama ditambahinnya tuh di sini. Nanti dari udah selesai ditambahin sama di print, dia akan next ke pertanyaan yang sini lagi. Apakah si ini tuh lebih kecil dari 10 apa enggak sih gitu. Makanya dia disebut berulang-ulang karena dia akan dari atas ke bawah balik lagi ke atas gitu. Nah, perulangan dan looping di sini tuh ada kayak penjelasannya. Perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi untuk menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python. Perulangan for disebut counted loop atau perulangan yang terhitung. Perulangan while disebut uncounted loop atau perulangan yang tak terhitung. Lalu perlu ada juga perulangan for digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Dan yang terakhir ada perulangan while digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tertentu berapa banyak perulangannya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi di sini kita kayak ada jenis-jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python-nya. Jadi kalian bisa lihat ya, di sini ada. Habis itu ada pola iterasi pada list. Jadi pola iterasi pada list itu artinya adalah cara atau urutan kita mengakses setiap elemen dalam sebuah list secara berulang atau iteratif menggunakan perulangan seperti for atau while.
Lalu ada juga pola dasar iterasi, yaitu for item in list atau akses langsung ke elemennya, for in range, akses berdasarkan indeks, for item if kondisi, itu kayak filter elemen sesuai syarat. Lalu ada juga reversed atau iterasi dari belakang. Di sini saya juga sudah memberikan contoh codingannya tuh atau kodenya tuh kayak gini, kayak angka sama dengan buka kurung siku 369 tutup kurung siku. Lalu habis itu for item in angka print item gitu. Next, ada transformasi list baru dari dan oh, ada transformasi list baru dari list lama. Jadi, transformasi list dalam proses membuat list baru dengan cara memproses isi dari list lama. Prinsipnya itu kayak ambil setiap item, lakukan operasi tertentu, simpan ke list baru, lalu pola umum transformasi ada juga satu mapping atau pemetaan mengubah setiap item menjadi bentuk baru. Contohnya itu kuadratkan angka, tambahkan satu, ubah ke huruf besar. Ada filtering atau penyaringan. Dia itu memilih hanya item yang memenuhi syarat tertentu. Contohnya ambil angka genap, ambil nilai di atas 70. Lalu yang ketiga ada aggregation atau perangkuman, tidak membentuk list baru penuh, tapi menghasilkan satu nilai ringkas dari list lama. Contohnya jumlah total, rata-rata, nilai maksimum, ataupun minimum. Itu transformasi list baru dan dari list lama itu ada ada tiga ya, ada tiga contohnya atau pola umum transformasinya. Ada mapping, filtering, dan aggregation. Oke, kita next. Di sini juga ada contoh-contoh dari mapping, filtering, dan aggregation. Jadi kayak transformasi list baru dari list lama. Nah, ini contohnya. Untuk mapping tuh ada angka sama dengan buka kurung siku 1 2 3 4 5 6 tutup kurung siku. Lalu di kuadrat sama dengan buka kurung siku tutup kurung siku. For x in angka kuadrat titik event buka kurung x bintang x tutup kurung. Lalu ada di sini juga kita tulis perintah printnya buka kurung siku titik 2 di atas angka asli, lalu titik 2 koma angka tutup kurung. Sama juga yang di bawah itu sama kayak yang tadi, cuma kita ganti di sini dengan angka kuadrat. Lalu untuk filtering sendiri, dia ada angka sama dengan buka kurung siku 1 2 3 4 5 dan 6 tutup kurung siku. Lalu dia bedanya di sini kayak genap sama dengan buka kurung tutup kurung siku. Ganjil sama dengan buka kurung siku tutup kurung siku juga. Lalu for x in angka if x persen 2 sama dengan 0 titik 2. Lalu sini ada genap event atau x-nya. Lalu di else-nya itu ada ganjil event. Jadi kayak kalau genapnya apa, ganjilnya apa gitu. Lalu di sini juga ada perintah printnya sama seperti tadi. Bedanya di sini kita ganti angka genap dan angka ganjil. Lalu ada aggregation. Sama awalnya sama seperti yang mapping non filtering, dia angka buka kurung siku 1 2 3 4 5 6 tutup kurung siku. Tapi beda di sini. Di sini dia pakai total sama dengan 0. For x in angka, total plus sama dengan x, lalu rata-ratanya sama dengan total. Lalu terakhir sama seperti sebelumnya, kita bikin perintah print kalau sudah jadinya print buka kurung. Sininya kita ganti bukan angka atau apapun lagi, jadi tapi kita ganti dengan total semua angka lalu rata-rata angka gitu.
Next, perulangan for. Nah, di perulangan for ini ada dua gambar yang aku taruh, yaitu kayak bentuk umum dan contoh programnya. Untuk bentuk umumnya sendiri itu ada for index in range, buka kurung, banyak perulangannya berapa, tutup kurung, titik dua. Lalu jalankan kode ini, jalankan juga kode ini. Kode ini tidak dapat diulang karena berada di luar for gitu. Lalu ada contoh program. Untuk contoh programnya ada ulang sama dengan 10 for i in range, buka kurung, ulang, tutup kurung, titik dua. Lalu di sini kita tulis printnya untuk perintah hasilnya nanti pas dicetak, yaitu f titik dua atas perulangan ke garis dua garis-garis, buka kurung, i tutup kurung gitu. Nah, untuk menentukan banyak yang perulangan sebanyak 10 kali, lalu juga variabel i untuk menyimpan indeks, dan yang terakhir fungsi range itu untuk membuat list range dari 0 sampai 10 gitu. Jadi fungsi range ini tuh untuk kayak membuat listnya agar dari 0 tuh bisa sampai 10 seperti itu. Nah, di sini juga ada perulangan for atau implementasi list. Implementasi perulangan pada list itu contohnya item sama dengan buka kurung siku, titik, koma di atas, copy, tutup, sorry, buka kurung siku, koma di atas, copy, koma lagi, koma di bawah, nasi, teh, hijau, jeruk. Nah, itu for isi in item, print isi gitu. Jadi seperti itu. Lalu untuk mengetahui urutan iterasi for dengan list, itu tuh mengetahuinya tuh kayak urutan list iterasi for dengan list, kita bisa menggunakan fungsi enumerate atau apa ya enumerate tuh ya. Nah, lalu selanjutnya ini ada mengetahui urutan iterasi for dengan list. Untuk mengetahui urutan iterasi for dengan list, kita bisa menggunakan fungsi enumerate. Lalu, fungsi tersebut akan mengekstrak kedua buah nilai. Yang pertama, indeks, urutan iterasi yang keberapa, ataupun item, nilai dari list itu sendiri. Lalu, kode program di atas sama saja seperti sebelumnya. Kita hanya menambahkan fungsi enumerate dan sama dengan atau passing variabel list kota sebagai parameter. Kita juga mengekstrak dua buah nilai yang kita kasih nama i dan kotanya. Lalu ada juga for dengan fungsi range. Selain dengan list, kita juga bisa menggunakan for dengan fungsi range. Contohnya itu ada for i in range 5, lalu di print perulangannya ke berapa gitu yang i-nya. Lalu dengan fungsi range kita bisa melakukan perulangan dari 0 sampai kurang dari nilai range yang kita definisikan. Contoh dalam 5 dalam contoh di atas sehingga yang ini nih. Sehingga hasil perulangan yang didapatkan adalah 0 sampai 4. Seperti itu. Jadi itu nggak mungkin 5. Kalau misalnya 5 tuh dia udah nggak bisa ngulang lagi. Jadi itu harus di bawah yang angka 5. Jadi 0 sampai 4. Next ada break dan continue. Pada Python, kita bisa menginterupsikan dan juga menskripsi suatu iterasi pada perulangan. Terdapat dua perintah yang bisa kita gunakan, yaitu break untuk interupsi atau memberhentikan paksa sebuah perulangan. Lalu ada continue untuk men-skip ke iterasi selanjutnya. Jadi kalau kita continue itu dia akan kayak men-skip perintah yang sebelumnya, tapi jadi itu kayak lanjut untuk ke perintah yang selanjutnya aja. Kalau break tuh kita berhentiin secara paksa, kayak programnya lagi jalan tiba-tiba kita break gitu, kita berhentiin.
Lalu contohnya ada for I in range 10 dan 20. Lalu ada if I sama dengan 15 continue, maka dia akan melanjutkan di print I-nya. Seperti itu. Pada saat I++ 15, perintah print I tidak dieksekusi dan justru di skip ke iterasi berikutnya gitu. Jadi yang 15 ini tuh bukan kayak tidak dieksekusi gitu, tapi kita langsung continue agar dia langsung ke iterasi selanjutnya yang di print ini. Ada juga perulangan while. Di sini saya kasih dua contohnya juga, bentuk umumnya dan juga contohnya. Bentuk umumnya tuh while ataupun kondisi blok yang akan diulang. Jadi itu while itu blok kode yang akan diulang nanti. Nah, contohnya tuh I sama dengan 0, while I lebih kecil daripada 5, maka dia akan di printnya nilai I, koma I, maka I tambah 1 sama dengan I plus sama dengan 1, seperti itu. Perulangan while, bentuk lain menggunakan kata kunci break. Nah, di sini saya ada kasih contohnya, jawab sama dengan ya, hitung sama dengan 0. While itu true, lalu hitung plus sama dengan 1, jawab sama dengan input, buka kurung, ulang lagi tidak, tanda tanya, tutup kurung. Lalu if-nya ada jawab sama dengan tidak. Lalu di sini kita break, print f, total perulangan, lalu juga ada hitung. Nah, di sini pertama penentuan variabel untuk menghitung dan menentukan kapan perulangan berhenti. Kalau pengguna wajib tidak maka perulangan maka akan berhenti. Lalu melakukan perulangan dengan while, kemudian menambah satu variabel hitung setiap kali mengulang. Nah, untuk yang terakhir, perbedaan perulangan for versus while. Jadi tujuan dan penggunaan for digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui sebelumnya. While digunakan ketika perulangan bergantung pada kondisi yang bisa berubah dan jumlahnya tidak pasti. Struktur, lalu for memiliki struktur tetap dan biasanya digunakan bersama range atau koleksi data seperti list. While hanya membutuhkan kondisi logika dan lebih fleksibel, tapi harus hati-hati agar tidak terjadi perulangan tak terbatas. Lalu output 0, 1, 2, 3, dan juga 4. Kelebihan dan kekurangannya, for lebih ringkas dan cocok untuk iterasi tetap. While lebih efisien dan cocok untuk kondisi dinamis, tapi rawan infinite loop jika tidak hati-hati. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, gunakan for jika kamu tahu berapa kali mengulang, gunakan while jika kamu ingin mengulang sampai suatu kondisi terpenuhi. Lalu kalau kamu mau versi tabel, analog kehidupan nyata atau latihan soal, tinggal bilang saja. Oke, langsung saja kita ke prakteknya di Scratch dan juga Python. Halo semuanya, sekarang kita akan menggunakan Halo semuanya, sekarang kita akan menjalankan programnya menggunakan Replit ya. Untuk yang pertama aku sudah punya salinannya yaitu perulangan for dengan range. Jadi untuk codingan sendiri itu dia mudah banget ya. Kalian tinggal hashtag tulis perulangan for dengan range, habis itu di slide keduanya
for i spasi in spasi range, habis itu buka kurung 5 tutup kurung titik 2. Untuk di slide ketiganya atau baris ketiganya kalian bisa ketik aja print buka kurung tanda kutip 2, habis itu perulangan ke, habis itu buka tutup kutip 2, habis itu juga di terakhir dikasih i dan tutup kurung. Nah, untuk perulangan ini dia itu tuh perulangannya mulai dari 0 sampai 1, dari 0 sampai 4. Kenapa sampai 4? Karena di sini kita range cuma 5. Ya, jadi itu dia akan mengulang di bawah 5. Jadi itu kalau udah 5 dia tidak akan mengulang lagi seperti itu. Coba kita di sini kita bisa ganti aja misalnya 9. Nah, dia akan menyampai dari 0 sampai 8 perulangannya. Jadi itu kalau udah 9 nanti dia udah nggak berulang lagi seperti itu. Lalu kita bisa terus di sini aku juga punya perulangan while ya. Perulangan while sendiri dia itu codingannya hashtag perulangan while kita tulis. Terus yang di ke baris 2 angka sama dengan 0, yang baris ketiga while angka tanda lebih besar 5. Habis itu yang keempat ada print angka sekarang dan juga koma angka. Yang di slide kelima ada angka plus spasi plus sama dengan, habis itu 1 hashtag menambah nilai agar tidak infinity loop. Oke, kita coba. Nah, di sini dia ada angka sekarang tuh 0 sampai 4. Kenapa lagi-lagi kenapa sampai 4? Karena di sini kita nulisnya di sini sampai 5. Kalau kita nulisnya lebih dari 5 misalnya 8 atau itu dia akan misalnya 8 lah. Di sini akan muncul 7 angka gitu. Jadi print angka sekarang ini di print kita bisa munculin angka sekarang. Habis itu lalu untuk yang selanjutnya di sini ada analogi singkat dari fungsi pengulangan dari Python. Nah, di sini ada seperti tadi yang sebelum-sebelumnya itu cuma ada 3 baris, yaitu hashtag cetak bilangan genap dari 1 sampai 10, yang di baris kurungnya for spasi in spasi range 5. Yang ketiganya adalah perintah print atau pencetakan, yaitu perulangan keberapa. Kita langsung aja coba di sini. Oh, di line ketiga, sorry. Nah, ya seperti ini. Dia ada perulangan ke 0, perulangan ke 1, perulangan kedua, dan seterusnya sampai perulangan keempat. Dia hanya berhenti di perulangan keempat karena di sini kita memakai range-nya itu 5. Jadi kalau misalnya kita pakai range-nya misalnya 9, itu dia misalnya 10, dia akan berhenti di 9. Kita coba. Oke, bentar. Nah, seperti ini. Kenapa dia berhenti 9? Karena ntar kalau udah 10 dia akan berhenti, bukan perulangan lagi. Jadi perulangannya 0 terus sampai 9 seperti itu. Kita bisa langsung saja yang ke script-nya. Oke, di sini sekarang kita akan menggunakan program script, yang dimana program script ini kita akan membuat programnya itu dari pembaruan dari list lama ke list baru. Untuk programnya sendiri kalian bisa lihat dari yang punya aku aja, aku udah buat. Yang pertama itu ada when, itu dapetnya dari event.
dia untuk menjalankan programnya ya. Jadi penting banget kalau buat jalanin program tuh harus ada if when ini. Terus di sini tuh kita ada variabel, yaitu ada set yang dipakai di sini. Lalu ada juga add, ada juga yang delete, insert, lipat. Nah, untuk ininya sendiri dia itu untuk number listnya itu ini ada 1 sampai 5, yang dimana awalnya ini tuh semua 0. Jadi tujuan programnya ini adalah dari 0 itu kita kayak bisa tahu atau memperbarui number listnya ini dari 0 tuh ntar jadi 4, 8, min 6, 10 dan juga 7. Jadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita akan coba program di Python. Oke, di sini aku udah ada program dari Replit-nya sendiri atau Python-nya. Seperti yang aku bilang tadi, di sini tuh dia itu akan dari list lama tuh ke list baru. Jadi itu list lamanya itu adalah yang angka A, 2, 4, 6, 7, dan juga 8. Dan list barunya nanti yang di angka B. Untuk ini sendiri tuh jadi kayak for angka angka A-nya dan juga angka B, lalu titik find angka dikali 2. Nanti dia bakal mencetak print angka A-nya dan juga print angka B-nya. Nih, di sini kita coba start. Nah, di sini udah berhasil ya. Soalnya tuh dia sudah muncul angka list barunya, hasil dari perkalian 2 tadi. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 6 dikali 2 12, 7 dikali 2 14, dan juga 8 dikali 2 16. Berarti sudah berhasil programnya. Kita akan lanjut ke program selanjutnya. Oke teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan programnya itu melalui Replit ataupun Python. Nah, untuk codingannya sendiri sini udah aku buat, udah jadi. Nah, kalian mungkin bisa pause saja video aku atau berhentiin gitu untuk melihat codingannya atau mengikuti codingannya. Jadi untuk yang di baris pertama itu ada variable pizzanya yang berisikan kayak menu-menu pizzanya gitu. Ada margarita, calzone, four cheese, pepperoni, napoli, sama seperti yang di script tadi. Lalu yang di baris ketiga itu ada pizza order sama dengan buka kurung dan tutup kurung. Lalu ada total price sama dengan 0. Lalu dia akan ada perintah print atau mencetak, yaitu hello, here is the menu today. Ini adalah menu untuk hari ini. Lalu juga ada for I pizza in enumerates available pizza. Nah, habis itu di bawahnya ada print atau cetaknya menu untuk tambah-tambahin pizzanya gitu. Jadi kayak kita nggak bisa maksudnya kita tuh bukan mesen satu doang tapi bisa mesen banyak kayak gitu. Lalu ada continue ordering true, while ya continue ordering lagi, answer input yang berisikan do you want to add pizza, yes atau tidak. Jadi kayak kita mau beli pizza atau tidak. If answer misalnya jawab iya, dia akan menanyakan pizza atau kayak angka berapa yang kita pilih di menunya nanti. Pizza order, lalu print. Nah, total price dari harga yang kita beli tadi, pizza apa aja. Lalu continue ordering, dan dia akan print kayak pembayaran sama total price-nya. Lalu di sini ada tip sama dengan float input what tip do you want to leave. Lalu ada total price lagi. Nah, lalu ada print yang atau kalimat yang akan keluar jika kita sudah membesar dan membayar itu adalah thank you, the price is now. Lalu ada total price lagi di sininya ditambahin, dan pizza are
pizza are on the way. Gitu. Di sini kita mungkin langsung coba aja jalanin perintahnya. Nah, hello, here is the menu today. Ini adalah menu hari ini. Kita jawab yes. What the pizza? Ini kita ditanya nih mau pizza nomor berapa dari yang menu-menunya ini. Kita coba Napoli. 4 berarti. Nah, you want to add pizza? Kita pencet yes lagi. Lalu kita pilih eh, mungkin yang nomor 1. Lalu kita di sini klik no. Nah, kenapa? Jadi itu kalau misalnya kita nggak klik no, dia tuh di sini akan terus menjalankan menanyakan pizza berapa yang kita pesan. Jadi kayak hmm, bisa ditumpuk gitulah, bukan satu doang mesennya. Jadi kalau kita mencet ya yes yes terus dia akan terus kayak mencetak pesanan-pesanan kita. Nah di sini kan aku udah kayak mesen 2 lah. Habis itu aku bilang udah nggak mesen lagi dan klik no. Nah di sini dia muncul pesanan aku yang aku pesan 2 itu Napoli dan calzone. You have you have to pay $20. Itu kayak bayar aku bayaran nanti $20 harganya total ya. Apakah kamu ingin memberikan tip dari 0 sampai 25%? Nah, di sini aku coba jawab 3 enggak 23. Nah, di sini dia akan mengucapkan thank you. The price 24. Nah, pizza bla bla bla. Nah, gitu. Tapi gimana kalau kita di sini nggak memesan, kita klik no. Sabar. Nah, coba kita klik no. Nah, dia jadi nggak akan muncul pesanan kita dan pembayaran yang harus kita bayar tuh nol, yaitu gitu. Jadi kalau kita mencetnya nol dari awal, dia akan langsung mencetak dan tidak ada pembayaran. Tapi kalau misalnya kita jawabnya yes 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 terus sampai banyak, itu dia akan terus menumpuk harganya dan ditotalkan gitu. Oke, kita akan lanjut ke program selanjutnya. Nah, oke, di selanjutnya ini aku ada program lagi sama yang kayak yang sebelumnya, yang scratch-nya, yaitu tentang pemesanan pizza atau makanan, orderan lah ya, orderan makanan gitu. Jadi di sini tuh bedanya di program kali ini tuh dia menambahkan variabel baru yaitu bernama valitip. Nah, di sini kalian bisa lihat. em, nah ini ada valid tip ya, kalian bisa nambahin aja dari sini untuk valid tipnya atau yang lainnya. Lalu tuh awalnya itu di set bentar. Nah ini ya, di setnya itu menjadi false, dari true menjadi awalnya berarti awalnya tuh kan false, dia tuh diganti menjadi true untuk mengalami pengulangan. Jika valid tipnya bernilai true, dia akan menanyakan sebesar apa tipnya dari 0 sampai 25. Dan di sini validasinya itu menggunakan conditional if else yang dimana jika kita menginputkan lebih dari min 1 dan kurang dari 26, maka set validnya bernilai true. Di sini lalu ada juga sama seperti tadi yaitu set total price-nya
Lalu ada juga side join yang berisikan thank you the price is now dan total price. Lalu ada pizza are on the way. Jadi seperti itu. Jadi itu program ini sama seperti yang tadi, cuma bedanya itu di sini kita menggunakan valid tip agar dia itu mengalami pertanyaannya berulang. Jadi misalnya kita kan dia itu berarti kan ini 26, berarti kita harus minimal bayar tuh kan 20 maksimal bayar tuh 25. Kalau misalnya lebih dari 26 atau 26 dia itu akan mengalami pengulangan atau pertanyaannya akan diulang-ulang. Yaitu nanti akan muncul jawaban seperti ini kayak misalnya kurang dari -1 dan lebih dari 26 yaitu please provide a correct number. Nah, dia akan muncul kata-kata itu. Dan juga kata-kata what step do you want to leave 0 sampai 25%. Jadi itu dua kata itu akan keluar nanti kalau kita di bawah 1% dan di atas 26. Untuk programnya sendiri urutannya tuh masih sama kayak yang tadi, tidak ada yang beda. Bedanya tadi yang seperti aku bilang tuh hanya di sini. Mungkin kita bisa langsung aja jalanin programnya. Kita ini dulu. Nah, kita ketik satu. Oh, wait. Kita coba kita langsung isi 30. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita jawabnya lebih dari 25%, dia akan mengeluarkan kata-kata yang ada di sini. Please choose correct number atau berikan nomor yang benar. Coba lagi kita coba min. Oh, bentar. Sorry. Harusnya kita pencet yes dulu. Nah, lalu kita pilih pizza nomor 4 dan nomor 3. Nah, dia tuh muncul ini kan pertanyaannya. Coba kita buat min 2. Nah, dia akan mengatakan kalimat yang tadi aku bilang dan mengulangi pertanyaan what tip do you want to leave 0 sampai 25%. Jadi kita coba jawab aja misalnya 22. Nah, totalnya jadi 12,2. Pizza are known to the way. Nah, jadi seperti itu ya programnya. Ya, jadi hanya menambahkan valid tip ini yang berisikan false untuk dia mengulangi pertanyaannya gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari kurang dari -1 apa dan juga misalnya lebih dari -1 apa ataupun kurang dari 26 dan lebih dari 26 itu apa seperti itu. Jadi itu dia menjelaskan itu semua ya tadi ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, untuk video aku kali ini cukup sampai di sini aja. Jangan lupa klik tombol tombol subscribe dan juga like-nya biar aku semangat untuk bikin videonya. Di sini aku akan sedikit menjelaskan ulang yang seperti video aku di awal itu. Jadi tentang perulangan for dan juga while, yaitu adalah struktur dasar dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi kode secara berulang, masing-masing dengan karakteristik dan kegunaan yang berbeda, tergantung pada kondisi dan tujuan program. Eh, Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya ya, apa itu perulangan dalam pemrograman? Nah, di sini aku akan menjelaskan perulangan atau looping itu adalah teknik untuk menjalankan blok kode berkali-kali, baik berdasarkan jumlah tertentu maupun selama kondisi tertentu masih terpenuhi.
Ini tuh penting banget untuk menghindari penulisan kode yang berulang dan memungkinkan otomatisasi tugas-tugas seperti prosesan pemrosesan data, pencetakan output, atau pengembalian input secara dinamis. Perulangan for itu ciri utamanya digunakan saat jumlah iterasi sudah diketahui. Lalu tuh range 5 menghasilkan urutan angka dari 0 sampai 4. Ia adalah variabel penghitung yang berubah setiap iterasi, lalu cocok untuk mengakses elemen array, mencetak data, atau melakukan tugas berulang dengan batas yang jelas. Kelebihannya itu untuk yang for ringkas dan mudah dibaca, ideal untuk iterasi, berbasis indeks atau koleksi data, dapat digabung dengan fungsi seperti enumerate ataupun zip, lalu untuk memanipulasi data kompleks. Untuk yang while sendiri itu ciri utamanya digunakan saat kondisi belum diketahui atau belum tentu dan berubah-ubah. Nah, perulangan akan terus berjalan selama kondisi i-nya itu lebih kecil daripada si 5 atau nilai true-nya. Nah, ini juga cocok untuk kasus seperti validasi input, menunggu sinyal, atau proses yang bergantung pada kondisi eksternal. Tapi dia tuh mempunyai kelebihan sendiri, yaitu lebih fleksibel untuk logika kompleks, bisa digunakan untuk simulasi, game loop, atau proses yang tidak memiliki batas iterasi tetap. Jadi tuh saran dari aku tuh penggunaannya itu for saat kamu tahu for tuh saat kamu tahu berapa kali loop harus dijalankan, lalu while saat kamu ingin mengulang sampai kondisi tertentu tercapai gitu. Lalu bisa dikombinasikan dengan break dan continue untuk kontrol alur yang lebih dinamis. Hmm, jadi mungkin sekian aja penjelasan dari aku. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.